let's make it raw. You gotta shake it. Shake it, shake it. You just gotta shake it raw. Just shake it. Shake it, shake it. Let's make it raw. Shake it to the floor, let's make it raw. You gotta shake it. Wah, ternyata markas mereka cukup unik juga ya. Bisa-bisanya mereka membuat markas seperti ini. Geng Artemis lebih berfokus di bisnis bar club seperti ini. Tapi bagaimana bisa mereka menjalankan usaha seperti ini? Ini kan butuh modal yang besar. Selama ini kau ngapain aja? Makanya, kalau kerja itu diperhatikan. Ya kan aku manusia super sibuk. Mana mungkin aku memperhatikan setiap hal dengan detail. Sibuk apanya? Kau hanya sibuk bermain game terus. Ya, itu kan juga termasuk kesibukan. Lagian, tugas kita kan biasanya hanya di bagian pembersihan masalah berat. Kenapa sekarang kita yang harus menangani hal-hal begini? Itu karena akhir-akhir ini bisnis Sembilan Naga banyak yang kacau. Karena ulah anak-anak dari wilayah tengah. Dan banyaknya antek-antek kita yang gak becus mengurusnya. Itu membuat perusahaan Sembilan Naga jadi menurun penghasilannya. Jadi, mau gak mau, kitalah yang diturunkan untuk mengurusnya. Begitu ya. Jadi tempat ini juga bagian dari bisnis Sembilan Naga. Ya, kita sebenarnya memiliki hubungan kerja dengan para geng Lima Dewa. Dan salah satunya tempat ini adalah hasil kerjasama kita dengan mereka. Oh, begitu ya. Jadi tujuan kita minta setoran ke mereka karena kerjasama ternyata. Ya, begitulah. Maaf Tuan, apa ada yang mau Anda pesan? Mau pesan apa ya? Kau mau pesan apa, Lex? Tahu aja, aku kesini bukan untuk minum. Oh, ya udah deh. Es jeruknya satu ya. Maaf Tuan, kami tidak menyediakan minum es jeruk di sini. Hah? Masa kau nggak menyediakan minuman semenyegarkan itu? Tempat macam apa ini? Jadi minuman apa aja yang tersedia di sini? Kami hanya menyediakan minuman beralkohol Tuan. Sialan. Aku nggak bisa minum minuman yang berat seperti itu. Kalau air putih ada nggak? Ada Tuan. Sebentar, saya ambilkan dulu. Tempat macam apa ini? Masa nggak ada es jeruk? Taunya aja yang bodoh. Mana ada es jeruk di sini? Ini Tuan, air putihnya. Ya, makasih. Tolong beritahu bosmu kalau kita mau ketemu. Maaf Tuan, ada kepentingan apa ya? Soalnya bos saya nggak bisa bertemu sembarangan orang. Bilang aja, orang Sembilan Naga ingin bertemu dengannya. Baiklah Tuan. Permisi Wakil Ketua. Ada apa? Ngapain lu kesini? Di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan bos. Siapa mereka? Bilang aja, bos lagi nggak ada. Tapi Wakil Ketua, mereka orang-orangnya dari Sembilan Naga. Apa? Kenapa mereka kemari? Bukannya kemarin, kita baru aja menyetorkan uangnya. Itulah, saya tidak tahu. Saya hanya diminta menyampaikan itu. Ya udah, kalau begitu bawa mereka ke sini. Baik, Wakil Ketua. Maaf membuat Anda menunggu Tuan. Bos saya bilang menyuruh Anda untuk datang ke ruangannya. Baiklah, antarkan kami ke ruangannya. Baik Tuan. Sial, aku nggak menyangka mereka yang datang ke sini. Silakan Tuan, ini bos yang mengelola tempat ini. Ya, terima kasih. Sama-sama Tuan. Saya tidak menyangka Anda ternyata yang datang ke sini. Saya sangat merasa terhormat. Jenderal Sembilan Naga mau mampir ke tempat kecil ini. Tidak usah terlalu formal. Di bawah santai aja. Dia kira kita ini pejabat apa? Maaf, saya tidak biasa bertemu dengan orang sepenting ini. Silahkan duduk Tuan.
Sebenarnya ada gerangan apa Tuan Alex dan Tuan Pedro datang ke tempat ini? Di mana bosmu? Aku butuh bosmu untuk membicarakan hal ini. Maaf Tuan. Saat ini bos sedang nggak ada. Tuan bisa menyampaikannya pada saya. Karena saya yang menggantikannya saat ini. Apa nggak bisa? Kau menelponnya dan menyuruh dia untuk datang ke sini. Karena ini penting. Tidak bisa Tuan. Karena dia saat ini sedang keluar kota. Tenang aja. Saya nanti yang akan menyampaikannya ke bos. Begitu ya. Baiklah. Maksud kedatangan kami ke sini adalah kami ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini setoran dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari setoran biasanya. Apa? Dinaikkan 2 kali lipat? Ya, begitulah perintah dari yang di atas. Tapi itu nggak mungkin. Kalau setoran dinaikkan, mana ada lagi untung buat kami. Bahkan untuk memenuhi biaya operasional aja nggak cukup untuk sisanya mengelola tempat ini. Itu urusan kalian. Kami kesini hanya menyampaikan pesan dari atasan. Dan apa yang dikatakan bos besar harus dilaksanakan. Sialan. Apa kalian mau memeras kami, Ini nggak sesuai dengan kesepakatan kita pada awalnya. Sialan 9 naga. Mereka seenaknya memutuskan sesuatu. Kalau begini caranya, lebih baik kami berhenti bekerja sama dengan kalian. Jaga ucapanmu. Tak usah membentak kami. Kau pikir semudah itu memutuskan kontrak kerja dengan 9 naga, Cepat sekali serangannya. Sialan, lepasin gua. Bos pasti juga nggak bakal setuju dengan permintaan kalian. Sepertinya dia mau mati. Harus kita apakan dia nih, Lex? Makanya dari awal aku maunya bicara dengan bosmu. Jadinya begini kan hasilnya. Ya udah, beri dia sedikit pelajaran. Baiklah. Lepaskan dia. Siapa dia, Lex? Dia ketuanya geng Artemis. Dialah bosnya. Ketua. Lepaskan dia. Kalian ingin bicara denganku kan? Pedro, lepaskan dia. Jadi ketua geng Artemis seorang cewek? Ya, sesuai dengan nama geng mereka, Artemis, dewi dari mitologi dewa kuno Yunani. Wah, benar juga ya. Jadi begitu. 9 naga ingin menaiki jumlah setoran menjadi 2 kali lipat. Ya, begitulah. Baiklah, aku setuju. Mulai bulan depan kami akan membayar 2 kali lipat. Tapi ketua. Baguslah, kalau begitu urusan kami telah selesai. Ayo kita balik. Apa maksudnya tadi itu, ketua? Kenapa Anda mengiyakan permintaan mereka? Azul, itu bukanlah permintaan, tapi itu perintah. Dan perintah tidak bisa dibantah. Kalau kita membantah, maka mereka akan menyingkirkan kita. Dan kalau mereka menyingkirkan kita dan tempat ini, bagaimana nasib geng kita? Benar juga kata Anda. Anjir, ini pertarungan Jerry versus Bima rematch. Wah, sekian lama akhirnya mereka bertarung kembali. Tentunya ini cuma pertarungan latih tanding aja, gak ada yang serius di sini. Lu gak mau rematch juga sama si Bima, Martin? Mana mungkin gue bisa bertarung melawan mereka saat ini. Levelnya udah jauh di atas gue sekarang. Ayo Bima, kita mulai pertarungan ini. Ya, ayo kita lakukan.